Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, massa buruh dari kawasan Bogor dan Depok, Jawa Barat malam tadi melakukan long march menuju Jakarta untuk bergabung dengan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Long march massa buruh dari kawasan Bogor dan Depok, Jawa Barat tadi malam melintas di Jalan Raya Bogor dengan pengawalan polisi. Mereka mulai berjalan kaki sejak Rabu sore dari kawasan industri masing-masing. Mereka berjalan menuju Jakarta untuk bergabung bersama kelompok buruh lainnya untuk berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Mereka akan bermalam terlebih dahulu di kawasan Cawang Uki sebelum menuju ke DPR siang ini. Kita akan bergerak menuju gedung Istana. Kita akan bergabung. Sementara itu, pemirsa, massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja seluruh Indonesia pada pagi tadi juga mulai bergerak dari kawasan industri Pulau Gadung dan Cakung, Jakarta Timur. Bundaran Pajak Pulau Gadung menjadi titik dari kumpulnya massa. Dari titik kumpul tersebut, mereka akan berkonvoi menuju Balai Kota Jakarta dan Istana Negara untuk menolak kenaikan harga BBM dan menuntut pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Unjuk rasa buruh hari ini sebagai awal dari rangkaian unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Puncak aksi yang akan digelar besar-besaran di Jakarta akan diselenggarakan pada 1 Oktober mendatang. Kami punya tuntutan aksi hari ini. Yang pertama adalah tolak kenaikan BBM. Yang kedua, cabut klaster ketenaga kerjaan. Demikian. Ya, untuk aksi ini kita rencananya berkoordinasi juga dengan Aliansi Jawa Barat akan sampai malam. Yang kedua, kalau hari ini adalah aksi bagian daripada awalan juga, di mana nanti di bulan depan kami akan juga menyiapkan aksi yang lebih masif lagi. Sementara itu, aksi unjuk rasa juga dilakukan oleh Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, sekitar 2.000 nakes dan non-nakes ini menuntut agar pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah khusus agar bisa diangkat menjadi ASN. Sebanyak 2.600 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa para nakes ini dan juga aksi buruh yang digelar di kawasan Patung Kuda, Istana, dan juga gedung DPR MPR hari ini. Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika menggugat cerai suaminya Deddy Mulyadi, anggota DPR RI. Berkas perceraian pun sudah masuk ke Pengadilan Agama setempat. Gugatan cerai yang didaftarkan Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika dibenarkan pihak Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta. Ane berencana akan menceraikan suaminya yang merupakan anggota DPR RI, Deddy Mulyadi. Ane mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama setempat pada 19 September lalu. Berkasnya pun sudah masuk dan tengah diproses Pengadilan Agama setempat. Bahwa pada tanggal 19 September 2022 sudah masuk perkara gugatan dari Bupati Purwakarta Ibu Haji Ane dan melawan Bapak Haji Deddy Mulyadi dan sudah diregister di Pengadilan Agama Purwakarta dengan nomor register 1662 PDTG 2022 PRPWK dan sudah dibutuhkan jadwal sidang pertamanya itu di tanggal 5 Oktober 2022, Rabu. Sidang perceraian pertama mereka akan digelar 5 Oktober mendatang. Sementara hingga kini belum ada keterangan baik dari Ane selaku penggugat dan Deddy Mulyadi sebagai tergugat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang nenek berumur 90 tahun di Ponorogo, Jawa Timur tinggal di rumah sisa kebakaran dan juga dikelilingi sampah. Nenek yang tinggal sebatang kara ini hidup dari belas kasihan warga sekitar yang memberinya makan dan kebutuhan lainnya. Mbah Ponirah hidup sebatang kara. Wanita 90 tahun ini tidak ada lagi yang menemaninya sejak sang suami, Dul Mukram,
meninggal dunia puluhan tahun silam. Mbah Ponirah tinggal di rumah yang tak layak huni karena bagian belakangnya sudah ludes terbakar. Rumah ini pun dipenuhi dengan sampah dari halaman, teras hingga di dalam rumah. Semula Mbah Ponirah mencari rejeki sebagai pemijat, tetapi seiring dengan usia dan kemampuan tenaganya, wanita beralih menjadi pengumpul plastik bekas untuk dijual kembali. Kondisi Mbah Ponirah pun semakin memburuk, sehingga tak mampu menjual plastik bekas yang dikumpulkan dan akhirnya menumpuk di sekitar rumah. Ngene iki, walah ngene iki sing ngopen yo. Nek mampir sapa kabeh iki. Nek mampirnya mamu. Wong ora gelem leulah-ulah pikir wong izin tas hubungan. Sapi dadi areng, wedhus dadi areng. Warga pernah berusaha memperbaiki dan membersihkan rumah, tetapi ditolak. Sudah mengajukan ke pihak desa untuk ditangani oleh dinas sosial, tapi memang mbahnya tidak mau begitu. Jadi kehidupan dengan sampah ini memang sudah biasa atau seperti apa sih Pak? Sudah biasa, dan warga sini juga sudah memahami memang begitu. Kalau dibersihkan, pernah kan dibersihkan bersih, mbahnya malah ngamuk. Kini Mbah Ponirah hidup dari belas kasihan warga sekitar dengan memberi makan dan kebutuhan lainnya. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah warga dan wali murid SDN Bangka 3 di Kota Bogor, Jawa Barat dihebohkan dengan saluran air berbau tinja di wilayahnya. Warga curiga penyebab bau berasal dari saluran pembuangan kantor bank, hotel, dan juga sebuah restoran. Sudah 1 bulan terakhir, wali murid SDN Bangka 3 di Jalan Oto Iskandar Dinata, Kota Bogor, Jawa Barat, resah dengan bau menyengat mirip tinja. Bau ini berasal dari aliran air yang berada persis di samping kantin sekolah. Warga menduga bau tersebut berasal dari pembuangan sejumlah kantor dan tempat usaha yang berada di sekitar sekolah. Jadi baunya bau kayak dari kotoran spiteng kayak gitu ya. Mungkin kayak bekas makanan atau bekas kotoran atau apa. Mungkin kemungkinan kita yang anggap ini sayanya dari arah dari kalau nggak bank BCA mungkin dari hotel Amarosa atau dari KFC. Dianggap tak relevan lagi, pemerintah dan DPR RI akan merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Langkah pemerintah dan DPR RI ini dilakukan untuk memberikan payung hukum yang lebih memadai untuk dunia pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dianggap usang dan tidak relevan dengan dunia pendidikan saat ini. Pemerintah dan DPR RI berasumsi bahwa dunia pendidikan memerlukan payung hukum yang lebih memadai untuk menghadapi berbagai persoalan yang ada akibat perkembangan dunia yang sangat cepat sehingga memerlukan regulasi yang mempunyai daya antisipatif. Dalam webinar Partai Perindo mengkaji RUU Sisdiknas, Ketua Harian Nasional DPP Partai Persatuan Indonesia, Dr. TGB Muhammad Zainul Majdi, menyampaikan RUU Sisdiknas harus mencerminkan nilai-nilai sebagai bangsa dan negara dengan membentuk manusia dengan proses pendidikannya. Perkembangan cara pengajaran, ya, sistem jarak jauh, sistem online, dan yang lain-lain, itu sama sekali tidak menafikan ya kebutuhan atau bahkan keharusan bahwa apapun regulasi yang dilahirkan itu harus mengemban amanat konstitusi. Ulama ahli tafsir Al-Quran ini menekankan 3 hal terkait RUU Sisdiknas yang saat ini sedang digodok pemerintah dan DPR, yakni asas rekognisi, asas afirmasi, serta RUU Sisdiknas tidak dalam satu peraturan di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan ajak Anda untuk ke Bali menikmati pantai kelingking di Penida Bali. Keseruannya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami pemirsa.